Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Zaki Fahma Aulia SEMM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar manajemen kelas 1C, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang segmentasi atau segmentation. Melalui video ini, saya Devita Kurnianingrum selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Tito Ananto dengan NIM 215221104. Yang kedua ada Lista Ayu Pratama dengan NIM 215221114. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Devita Kurnianingrum dengan NIM 215221118. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian segmentasi, tujuan segmentasi pasar, dasar segmentasi pasar, langkah-langkah segmentasi pasar, kemudian kelemahan segmentasi pasar industri dibandingkan dengan segmentasi pasar konsumen, dan yang terakhir ada peran internet dalam segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar atau pengertian segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar untuk produk atau layanan tertentu menjadi beberapa segmen yang berbeda. Segmen biasanya berdasarkan faktor-faktor seperti demografi, kepercayaan, atau kesempatan penggunaan produk. Segmentasi sebagian merupakan reaksi terhadap taktik pemasaran massal yang dipicu oleh Henry Ford ketika dia mengatakan bahwa pelanggan dapat membeli produknya mobil model T dalam warna apapun asalkan warna tersebut adalah warna hitam. Nah, dengan adanya segmentasi ini, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu, perusahaan dapat melakukan program-program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen. Yang selanjutnya ada tujuan dari segmentasi pasar. Dalam buku Breakthrough Imperative Mark Gottfredson dan Stephen Colbert mengatakan, tujuan dari analisis segmentasi pelanggan adalah untuk mengidentifikasi segmen yang paling menarik dari basis pelanggan perusahaan yang sudah ada atau potensial dengan membandingkan ukuran segmen, pertumbuhan, dan profitabilitas. Secara umum, tujuan segmentasi pasar yaitu yang pertama ada pasar lebih mudah dibedakan. Pihak perusahaan akan menggolongkan pembeli yang homogen sebagai tempat pemasaran produknya. Nah, yang dimaksud pembeli homogen adalah semua pembeli terlihat identik. Jadi, perusahaan tidak dapat membedakan apa yang diminati oleh pembeli A dan B itu sama dan benar-benar akan membelinya atau tidak. Maka, promosi dari perusahaan kepada pembeli sangat berpengaruh. Nah, dengan adanya perbedaan ini, perusahaan dapat mengetahui di mana produknya akan dipasarkan, yaitu pada pembeli yang tepat sasaran. Maka dari itu dibutuhkan segmentasi pasar. Yang kedua ada pelayanan konsumen yang lebih baik. Menjadikan konsumen sebagai prioritas utama dalam pemasaran produk dan memberikan layanan terbaik bagi para pembeli. Misalnya, ketika melayani kita harus murah senyum, ramah, dan menjadikan seorang pembeli adalah raja. Dan yang terakhir, ada strategi pemasaran yang lebih terarah. Segmentasi pasar akan memudahkan pengelompokan dan pelayanan konsumen yang bersifat homogen. Dasar segmentasi pasar. Di pasar konsumen, segmentasi biasanya didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, faktor demografi, meliputi jenis kelamin, usia, ukuran keluarga, dan sebagainya. Yang kedua, faktor geografi, meliputi wilayah, ukuran kota, ukuran daerah,
kepadatan, iklim, dan sebagainya. Yang ketiga, faktor sosial. Fokus dari faktor sosial adalah gaya hidup konsumen. Dahulu, segmentasi klasik didasarkan pada pendapatan dan pekerjaan, tetapi ini terbukti tidak berguna. Ada banyak orang yang sangat kaya yang tidak menghabiskan banyak uang, dan sebaliknya. Jadi, fokusnya beralih ke gaya hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, pemasar menjadi lebih tertarik untuk mengkategorikan konsumen sebagai generasi X atau generasi milenial daripada besarnya rekening bank mereka. Kita ambil contoh segmentasi pasar produk kosmetik. Dilihat dari faktor demografi, produk kosmetik ini menyasar calon konsumen wanita, baik dewasa, mahasiswa, karyawan, hingga ibu rumah tangga, dari ekonomi kelas bawah hingga menengah. Sedangkan jika dilihat dari faktor geografi, produk ini menyasar ke masyarakat yang hidup di lingkungan perkotaan maupun pedesaan dengan lini produk kecantikan yang diklaim halal dan terjangkau. Sedangkan jika dilihat dari faktor sosial, produk ini ditargetkan kepada wanita yang ingin tampil cantik dan percaya diri menggunakan kosmetik. Langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama, tahap survei atau survei stage. Melakukan eksplorasi, baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku. Yang kedua, tahap analisis atau analysis stage. Melakukan analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei untuk mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Yang ketiga, tahap pembentukan atau profiling stage. Mengidentifikasi profit masing-masing klaster yang terbentuk, sehingga teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster. Hal ini dapat lebih menargetkan upaya periklanan dan promosi mereka agar lebih akurat dan lebih menguntungkan. Kelemahan segmentasi pasar industri dibandingkan dengan segmentasi pasar konsumen. Pasar industri terkenal lebih sulit untuk disegmentasi pada pasar konsumen. Perusahaan merasa sulit untuk memutuskan faktor mana yang paling berguna untuk mengkategorikan klien perusahaan mereka. Apakah itu ukuran sektor industri atau geografinya? Nah, kelemahannya itu adalah perusahaan merasa sulit untuk memutuskan faktor mana yang paling berguna untuk mengkategorikan klien perusahaan mereka. Nah, apakah itu dari ukuran sektor industri dan atau geografinya? Nah, kalau dari ukuran tuh gini, jadi ada syarat menentukan segmentasi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi harus bisa diukur, termasuk mengukur besar dan luas pasar, serta daya beli yang potensial di sana. Nah, contohnya itu adalah hasil ukur dari segmentasi pasar adalah ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion dibanding laki-laki. Nah, jika ukuran segmentasi ini sudah ada, tentu pebisnis lebih mudah ketika mencari pelanggan. Nah, kalau dari sektor industri, contohnya itu ada industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur negara ini karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan produksinya di Indonesia. Terus yang terakhir itu dari geografi. Kalau dari geografi itu adalah pembagian pasar berdasarkan letak geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Nah, geografi yang dipandang potensial akan dapat menguntungkan, akan menjadi target operasi para perusahaan. Terus peran internet dalam segmentasi pasar. Internet cukup menjanjikan dalam memberi peluang baru untuk segmentasi, menawarkan peluang berkelanjutan untuk menangkap informasi tentang perilaku pelanggan. Konsumen mengidentifikasi diri mereka dan karakteristik mereka dengan mempartisipasi elektronik mereka dalam kelompok minat tertentu dan dengan perilaku online mereka secara umum. Nah, peran internet dalam segmentasi pasar itu cukup menjanjikan dalam memberikan peluang baru untuk segmentasi. Nah, cara memanfaatkan peran internet contohnya ini dalam bisnis. Contohnya yang pertama, kita dalam bisnis tuh kayak
mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, mereka memakai email untuk sarana utama komunikasi antar karyawan, pemasok, dan pelanggan. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu kali klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Semakin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Terus yang ketiga, ada manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisi dokumen-dokumen tersebut, perusahaan tidak berlaku lagi untuk beberapa perusahaan dengan adanya database. Terus yang kelima, aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat membantu untuk para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan mengenai segmentasi atau segmentation. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai bertemu di presentasi kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.